Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Nutrition dan ini adalah student project kami. Perkenalkan, nama saya Pandey Putu Panji Mahaarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Diabetes Tipe 1. Pertama, mari kita beralih ke bagian pendahuluan yang akan dimulai dari latar belakang. Secara global, diabetes telah menjadi masalah kesehatan besar, ibarat lautan tak bertepi. Pada tahun 2017, sekitar 425 juta orang di seluruh dunia hidup dengan diabetes. Dan jumlah ini diprediksi akan meningkat menjadi 693 juta pada tahun 2045. Lonjakan ini tidak hanya terjadi pada diabetes tipe 2 saja, yang memang menyumbang 90% dari total kasus diabetes secara global, tetapi juga pada diabetes tipe 1 dan diabetes gestasional. Di Indonesia sendiri, jumlah penderita diabetes juga meningkat. IDF memperkirakan bahwa pada tahun 2030 penderita diabetes di Indonesia bisa mencapai 21,3 juta orang, menempatkan negara kita dalam 10 besar kasus diabetes tertinggi di dunia. Pada tahun 2021, sekitar 10,6% orang dewasa di Indonesia mengalami diabetes, setara dengan 19,4 juta individu. Melihat langkanya kasus diabetes tipe 1, kami merasa penting untuk membahas diabetes tipe 1 dalam presentasi ini, agar kita bisa memahami diagnosis, perawatan, pengobatan, serta pencegahannya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Anita Maharani selaku PIC dari kelompok 9 Nutrition. Masuk ke rumusan masalah, yang pertama, apa itu definisi dari diabetes tipe 1? Yang kedua, apa epidemiologi dari diabetes tipe 1? Yang ketiga, bagaimana patofisiologi dari diabetes tipe 1? Yang keempat, bagaimana cara mengidentifikasi penyakit diabetes tipe 1 secara makroskopis dan mikroskopis? Yang kelima, bagaimana cara pengobatan dan perawatan dari penyakit diabetes tipe 1? Dan terakhir, bagaimana cara pencegahan dari penyakit diabetes tipe 1? Perkenalkan, saya Nyoman Ayu Cantika Prabandari Putri akan menjelaskan apa sih diabetes tipe 1 itu. Jadi diabetes tipe 1 merupakan kondisi di mana pankreas tidak dapat menghasilkan hormon insulin sesuai yang dibutuhkan tubuh. Hormon insulin sendiri merupakan hormon yang berfungsi agar gula darah bisa masuk ke dalam sel. Hormon insulin harus melewati insulin reseptor pada membran sel adiposa atau membran sel otot untuk membuka jalan bagi gula. Perkenalkan, saya Yosok Kelvin Yawi Bale dari kelompok 9 Nutrition nomor urut 10 dengan NIM 24025111161. Mengapa insulin bisa kurang? Produksi insulin bisa berkurang karena sel beta pada pankreas diserang oleh T-cell. Hal ini dinamakan hypersensitivity type 4. T-cell merupakan bagian dari sistem imun yang bereaksi terhadap antigen. Namun beberapa dari antigen ini merupakan bagian dari tubuh kita. Nah, untuk mencegah T-cell menyerang bagian dari tubuh kita, ada proses yang namanya self tolerance. Pada penderita diabetes tipe 1, ada kelainan genetik yang menyebabkan self tolerance ini hilang atau gagal pada T-cell yang secara spesifik menargetkan sel beta. Hal ini biasanya terjadi pada bagian kromosom 6. Kromosom 6 ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mengenali sel tubuh dan benda asing. Biasanya 90% bagian atau 90% dari sel beta pankreas itu sudah hancur sebelum gejala muncul. Perkenalkan, saya Nisha. Di sini saya akan menunjukkan pembahasan mengenai epidemiologi dari diabetes tipe 1. Jumlah kasus diabetes menurut data dari International Diabetes Federation terdapat sebanyak 530 juta kasus diabetes di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat sebanyak 19,5 juta kasus diabetes. Angka ini diperkirakan terus meningkat hingga 783 juta di seluruh dunia, sedangkan di Indonesia meningkat hingga 28,6 juta kasus diabetes. Dilansir dari data International Diabetes Federation, terdapat 8,7 juta kasus diabetes tipe 1 di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia terdapat 90% kasus diabetes tipe 1 pada anak,
menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Halo semuanya, kenalin namaku Joseph dan sekarang aku akan jelasin polifagia dan glikosuria. Polifagia. Dari kata poli yang artinya banyak dan fagia yang artinya makan, polifagia artinya banyak makan, maka penderita diabetes akan mengalami lapar yang terus-menerus karena sel-sel pada tubuhnya, terutama sel adiposa, akan memecah lemak untuk dijadikan sumber energi atau yang disebut dengan lipolisis, dan otot-otot akan memecah protein untuk dijadikan energi. Glikouria. Dari kata glikos yang artinya glukosa dan urea yang artinya urin, maka pada urin penderita diabetes akan terdapat glukosa. Karena glukosa pada tubuh tidak dibakar dan tidak dijadikan energi oleh sel-sel pada tubuh dan akan dibuang melalui urin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ide Bagus Gede Yogina Darmi Kapmaron dan bisa dipanggil Gus Yogi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang poliuria dan juga polidipsia. Nah, untuk kata poliuria itu berasal dari kata poli yang berarti banyak dan uria yang berarti urin. Maka maksud dari poliuria itu adalah urin yang banyak. Hal ini terjadi karena gula dalam urin akan menarik air atau terjadi osmosis. Karena banyaknya air dalam urin, maka volume urin akan bertambah banyak. Nah, lalu untuk polidipsia, yaitu kembali lagi dengan perkataan poli, yaitu berarti banyak, dan dipsia yang berarti haus. Hal ini terjadi karena banyaknya air yang mengalami osmosis dan tertarik ikut pada urin. Maka air dalam tubuh akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan penderita sering merasa haus. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desyana Restu Anissa. Untuk mengidentifikasi diabetes tipe 1, kita bisa melalui dua cara, yaitu mikroskopik atau makroskopik. Kalau mikroskopik, kita harus melihat melalui beberapa alat-alat medis tertentu. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan corneal confocal microscopy untuk mengevaluasi morfologi saraf kornea yang mungkin menunjukkan neuropati diabetik. Kalau melalui makroskopik, kita bisa lihat secara langsung atau dilihat dari luar, seperti berat badan yang menurun, mulut kering, luka sulit sembuh, pandangan yang kabur atau mual dan muntah bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut memiliki diabetes mellitus. Halo semua, nama saya Yosafat Faisal Sinaga, nomor urut 15 dari kelompok Nutrition. Kita sudah mendengar tentang diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Salah satunya adalah diabetik ketoasidosis. Diabetik ketoasidosis adalah komplikasi yang memiliki gejala mual, muntah, mood swing, dan pembengkakan otak yang akut. Halo semuanya, perkenalkan namaku Farah Fari Kaliotari dan di sini aku akan menjelaskan kenapa sih diabetik ketoasidosis itu bisa berpengaruh buruk bagi tubuh kita. Nah, seperti yang kita ketahui, diabetes merupakan suatu kondisi di mana glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga sel menjadi kekurangan energi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sel adiposa akan mengubah lemak menjadi energi. Proses ini disebut sebagai lipolisis, di mana lipo berasal dari kata lipid yang artinya lemak dan lisis yang artinya menghancurkan. Nah, pada saat proses lipolisis, lemak akan dipecah menjadi asam lemak. Setelah itu, hati akan memecah dan mengubah asam lemak tersebut menjadi badan keton. Badan keton itu ada dua, asam asetoasetat dan juga asam beta hidroksibutirat. Nah, badan keton inilah yang penting karena mereka lah yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi energi. Namun, di saat yang bersamaan, badan keton ini juga bisa meningkatkan kadar keasaman dalam darah. Inilah mengapa ia disebut sebagai ketoacidosis, di mana keto itu berasal dari kata keton, yaitu senyawa yang mengubah lemak menjadi energi, asid yang berarti asam, dan osis yang berarti proses. Nah, jika darah menjadi sangat asam, maka bisa berakibat buruk dong bagi tubuh kita. Misalnya bisa menimbulkan Kussmaul breathing. Kussmaul breathing itu suatu proses pernapasan di mana tubuh mencoba untuk menurunkan tingkat keasaman darah dengan cara mengeluarkan karbon dioksida dari dalam darah, dari dalam sel. Hal ini menyebabkan
pernapasan menjadi lebih singkat, lebih pendek, dan lebih cepat, bisa menimbulkan pusing dan juga kelelahan. Selain menyebabkan post breathing, diabetic ketoacidosis juga bisa menimbulkan hyperkalemia. Jadi, sel itu memiliki transporter yang saling bertukar antara ion hidrogen atau proton dan juga kalium. Ketika banyak ion hidrogen ataupun proton yang terdapat di dalam tubuh atau yang masuk ke dalam sel karena peningkatan kadar keasaman tadi dalam darah, maka pertukaran antara ion hidrogen dan juga kalium ini tidak bisa terjadi. Mengapa demikian? Ya karena proses difusi hanya terjadi antara ion hidrogen atau proton yang terdapat di dalam darah dan juga yang terdapat di dalam sel. Sehingga kalium yang tadinya ini harusnya masuk ke dalam sel, dia tidak bisa masuk karena dia tidak bisa bertukar dengan siapa-siapa. Sehingga mengakibatkan kalium ini akan menumpuk dalam darah dan inilah yang disebut sebagai hyperkalemia. Disinilah peran penting dari insulin. Jadi selain untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel, rangsangan insulin juga bisa membantu kalium untuk masuk ke dalam sel. Dan tanpa insulin ini, maka akan ada banyak kalium yang menumpuk dan tetap berada di luar sel dan mengakibatkan hyperkalemia. Demikian penjelasan mengenai mengapa sih diabetic ketoacidosis itu berbahaya bagi tubuh kita. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margita Santi Dewi, biasa dipanggil Gita. Selanjutnya, dengan adanya stres seperti luka, tubuh akan bereaksi dan mengeluarkan hormon epinefrin, yang mana hormon ini akan merangsang hormon glukagon dan menyebabkan maraknya gula dalam darah. Selanjutnya, aseton yang disebabkan oleh reaksi lipolisis akan menyebabkan nafas penderita diabetes berbau seperti buah-buahan. Selanjutnya, adapun pengobatan dan perawatannya. Pengobatan yang dapat dilakukan oleh penderita diabetes mellitus, yakni yang pertama, selalu mengonsumsi obat diabetes, yang kedua, terapi insulin, yang ketiga, melakukan alternatif pengobatan, yang keempat, melakukan operasi, dan yang terakhir yakni mengubah pola hidup dengan cara makan makanan yang sehat, serta sering berolahraga. Perkenalkan, nama saya Putu Resya Devi Rahyuda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mencegah, merawat, dan mengobati jika kita terkena penyakit diabetes tipe 1. Perawatan akan dilakukan jika kita terkena diabetes tipe 1 dengan cara kita melakukan terapi insulin. Dan juga kita bisa mengobati dengan cara pemantauan rutin dan mengubah pola hidup menjadi sehat. Pencegahan dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer yang dimana kita mencegah terjadinya respon autoimun yang mengarah pada diabetes tipe 1. Kita bisa melakukan pencegahan primer dengan cara membentuk pola hidup yang sehat. Perkenalkan, nama saya Felicia Kiran Aurelia, dan selanjutnya saya akan membahas tentang pencegahan sekunder dan tersier dari diabetes tipe 1 akibat autoimun. Pencegahan sekunder diterapkan pada individu yang sudah memiliki tanda autoimunitas, seperti antibodi terhadap sel beta, namun belum menunjukkan gejala klinis. Kombinasi autoantibodi serta pemantauan menggunakan CGM dan OGTT membantu memprediksi resiko. Intervensi imun dengan teplizumab dapat menunda gejala hingga 2 tahun, meski masih perlu penelitian lebih lanjut. Pencegahan tersier fokus pada individu yang sudah didiagnosis untuk mencegah komplikasi. Kombinasi ATG dosis rendah dan GCSF dapat membantu menjaga sel beta, meski perlu kehati-hatian agar tidak mengurangi sel T regulatory yang penting. Selain itu, pendekatan imunoterapi lain seperti rituximab dan transplantasi sel punca serta uji klinis vitamin D sedang dikembangkan untuk memperpanjang masa remisi dan mengurangi komplikasi pada pasien diabetes tipe 1. Halo semua, perkenalkan nama saya Jason Ignatius Kosasi. Untuk kesimpulannya adalah diabetes mellitus tipe 1 merupakan penyakit autoimun yang menyerang sel beta pankreas dan menyebabkan hiperglikemia dan komplikasi metabolik. Sedangkan gejala-gejala diabetes mellitus tipe 1 merupakan penurunan berat badan, mulut kering, luka sulit sembuh, pandangan kabur, sering mual atau muntah, sering buang air, dan juga sering haus. Diabetes mellitus tipe 1 biasa dijumpai oleh orang-orang yang masih berusia muda
Dan oleh karena itu dibutuhkan perawatan insulin tiap seumur hidup. Penanganan diabetes mellitus tipe 1 bisa dilakukan dengan cara terapi insulin, obat diabetes, meminum obat diabetes, memakan makanan yang bergizi, olahraga, dan juga operasi. Halo semuanya, nama saya Kevin Nicholas Fatmulgunisio. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saran-saran dari kelompok kami tentang bagaimana menghadapi diabetes tipe 1. Pertama, dibutuhkannya edukasi kepada masyarakat. Diabetes tipe 1 memiliki konsekuensi yang sangat tinggi dan dibutuhkan masyarakat memerlukan pengetahuan tentang resiko-resikonya dan konsekuensi. Kemudian adalah dorongan untuk penelitian yang lebih lanjut tentang diabetes tipe 1. Karena penderita diabetes tipe 1 tidak punya solusi yang permanen dan pengobatannya hanyalah sementara. Namun mereka menderita selama seumur hidup. Kemudian jagalah pola hidup yang sehat. Karena dengan pola hidup yang sehat, kita pun tidak akan terkena diabetes, kemungkinan besar. Dan yang terakhir, terutama bagi yang beresiko untuk terkena diabetes tipe 1, diharapkan untuk menjadi kehidupan yang lebih sehat lagi. Untuk sebagai cara-cara preventatif untuk menjaga dari hal itu. Sekian dan terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami, Nutrition 09.